wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Kamu cari saya dari hari Minggu kemarin ya? Saya sudah baca nih beberapa SMS kamu, tapi ingat jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk nama temanmu yang ada di penjara, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, Mbak? Ini ada apa? Jadi ceritanya kan dari bulan Desember. Desember itu sekitar tanggal 17 kalau nggak salah. Ibunya teman saya itu kan dulu saya kerja di Hong Kong, Miss. Jadi ada kebetulan tetangga saya yang satu daerah itu tempat dia berangkat ke Hong Kong, pas di sana itu nyampe deket tempat kerja saya, rumahnya majikannya. Jadi satu daerah itu di Chung Kwan O, cuman cuma beda blok aja gitu kan. Tapi saya kan pulang duluan, udah finish. Nah, dia masih di sana. Dia itu tahun ini bulan 5 kalau nggak salah dia tuh finish. Terus akhirnya kan pas Desember itu orang tuanya tuh nyariin saya, Miss, tanggal 17 itu. Dia datang ke sini katanya nanyain, kamu ada komunikasi nggak sama anak saya? Saya ngomong kan, oh udah lama nggak ada komunikasi, Bu. Aku ngomong kan, emang kenapa? Dia udah beberapa hari nggak bisa ditelepon, nggak bisa dihubungi. Biasanya tuh kalau setiap malam habis kerja itu selalu nelpon segala macam, apa kan cerita kayak gitu. Tapi udah beberapa hari itu nggak ada komunikasi, nggak nelpon sama sekali katanya. Loh, kok bisa? Kenapa? Terus nomornya itu nggak aktif katanya, nggak bisa lah. Terus akhirnya dia minta bantuan, tolonglah bantuin cariin, tanyain sama temen dia yang masih di sana, dia ada di mana, terus kabarnya gimana, takutnya ada apa-apa. Terus saya tanya kan, takutnya ada masalah apa sih, Bu, emangnya? Takutnya ada masalah sama keluarganya kan. Katanya enggak ada, kita enggak ada masalah apa-apa, semua baik-baik aja katanya kayak gitu. Oh ya wes, akhirnya saya ngomong kan, ya udah Bu, nanti kita tanyain sama teman yang biasa libur sama dia yang masih di sana. Akhirnya saya tanya sama temennya dia yang satu agent di situ sama satu PT yang di Indonesia. Nanya kan sama dia kan, nyari tahu. Katanya dia juga bilang, emang udah lama nggak ada komunikasi, Mbak, katanya sama saya juga. Terakhir itu libur pas dia kan liburnya juga jarang, 1 bulan sekali lah paling nggak liburnya keluar. Terus akhirnya tolonglah, saya ngomong kan, tolonglah kamu cari tahu lah di situ, tanyain sama siapa atau sama siapanya, kali aja ada temennya yang yang lain gitu kan. Akhirnya terus juga tak omong kayak gini, kamu tolong juga lah, kamu kan satu agent di situ sama dia. Kalau mau tanyain sama agentnya, dia ini kemana? Nggak ada komunikasi soalnya sama orang tuanya nyariin, khawatir kata saya kan. Akhirnya ya udah, katanya pas hari Minggu pas malam Senin kalau nggak salah itu, si temennya ini nelfon ngomong ke saya, gawat loh Mbak, katanya kenapa? Saya dapat info dari agent, katanya si anak ini dia itu mencuri uang majikannya, terus akhirnya dilaporin ke polisi sama majikannya, dia udah dimasukin ke penjara katanya gitu. Loh, kok gitu? Dari sejak kapan? Katanya kemungkinan tuh dari tanggal 14 udah dilaporin ke polisi tuh katanya gitu. Lah kan bingung ya sayanya, Mbak. Maksudnya mau gimana, terus gimana, ada ini enggak? Saya juga nggak tahu, kurang paham karena dari agent ngomongnya nggak semua dikasih tahu gitu loh. Berapa uang yang dicuri, terus kayak kejadiannya gimana nggak dikasih tahu, sama cuman emang anak ini udah dimasukin ke penjara katanya gitu. Akhirnya saya ngasih tahu sama keluarganya kan, takut mereka kan nungguin, ya kaget juga keluarganya gitu. Tapi sayanya berharap, maksudnya nggak terlalu, nggak mau mereka bikin khawatir gimana. Omong udah nggak apa-apa, nanti di sana aman kok, ininya penjaranya nggak ada yang gimana, polisinya baik-baik Bu, kata gitu kan. Terus
saya nelpon ke agensinya si ini tuh. Terus dia kata agensinya, kamu dapat kabar dari mana? Kamu dapat ini dari mana? Kalau gitu kan. Soalnya katanya ini tuh bahas masalah penting. Jangan sampai kayak banyak orang yang tahu katanya kayak gitu kan. Cuma kan kayak saya ngomong, Miss, saya itu di sini keluarganya nggak bisa ngubungin siapa-siapa. Di sini orang tuanya udah tua, bingung mau nyarinya gimana. Betul. Karena saya yang ibaratnya yang udah pernah kerja di situ, terus tahu rumah majikannya di mana, apanya tahu teman-temannya, akhirnya orang tuanya ngubungin saya. Harusnya kamu ngambilnya ininya orang PT katanya kayak gitu. Nanti saya dari agensi itu ke orang PT, tapi orang PT nggak ada yang hubungin nih. Orang PT tuh nggak ada yang ngasih tahu ini anak nih kayak giniin, ini anak nih di sana ya enggak peduli lah orang PT-nya kayak gitu. Sampai saya omong sama keluarganya, kamu coba, ada keluarganya yang ponakannya yang inilah yang agak ngerti gitu ya. Makanya kamu coba tolong kamu tanyain di PT-nya dia ininya tahu nggak si ini kena kasus ini tuh, masa nggak ada komunikasi ke keluarganya sih kayak gitu kan. Akhirnya iyalah dia ngomong kayak gitu, tapi responnya juga nggak ini Miss, dari PT-nya juga responnya ya udah kayak nggak peduli gitu loh responnya. Terus kan pas masih Desember itu, kata saya kan nanya lagi kan sama agensinya itu, saya ngomong itu kira-kira kapan dia bakalan diproses, soalnya kata dia masih di apa namanya ya, masih diselidiki katanya, soalnya dia tuh ngambil duitnya banyak, nggak satu kali katanya. Jadi ngambilnya itu terekam CCTV gitu Miss, jadi ada buktinya. Cuman dari pihak agen itu nggak tahu, nggak ngasih tahu berapa uang yang diambil, katanya banyak, katanya kayak gitu. Terus kan gimana Miss ininya prosesnya itu gimana, dia akhirnya nanti dipulangin apa enggak? Ya pasti katanya dipulangin, cuma kita lagi nunggu, masih nunggu karena kemarin itu pas Desember itu tanggal 29 tanggal 30 kan libur ya Miss ya, sampai tanggal 31 ya tahun baru kan. Katanya tanggal 29 nanti, oh ya wis kita tunggu sampai tanggal 29. Kata dari sananya kan di sini libur nggak bisa, nanti tanggal 1 apa tanggal 2 tahu hubungin lagi. Tak tunggu sampai ini nggak ada komunikasi, nggak ada info dari PT-nya, dari agensinya. Akhirnya saya telepon lagi kan, gimana Miss? Anak gimana jadinya? Gimana udah diproses apa belum? Maksudnya saya sampai ngomong sama ininya sama agennya, kalaupun seumpama diminta tebusan, keluarganya itu udah nyiapin duit. Ibaratnya kalau sampai si anak itu udah nggak punya duit gitu loh. Kata yang dari agennya, enggak, di sini nggak ada yang dimintain duit kok, katanya tenang aja, tapi anak ini pasti pulang, tapi emang lagi nunggu kayak ngantri untuk proses selanjutnya kayak gitu. Soalnya kan polisi nggak cuma ngurusin satu soal aja, katanya kayak gitu. Kemarin udah ini sama KJRI juga Mbak, saya udah cerita, udah nanya, udah tak kasih KTP-nya kan, KTP si anak ini, takutnya kan dari pihak KJRI ini siapa, orang mana kan kayak gitu, nggak tahu kan. Tapi cuma dibaca doang sama KJRI. Ya karena jadi kamu orang tuanya kan kamu bukan keluarganya sayang. Jadi harus keluarganya yang mencari. Kalau di KJRI itu nggak bisa temannya yang mencari. Harus keluarganya yang mencari, menyertakan KK, KTP, dan akte. Jadi harus keluarganya yang mengatakan bahwa saya ibunya ini, nomor KTP ini, paspor ini, anak saya katanya di penjara, boleh nggak dicarikan? Itu kalau KJRI kan boleh mencari informasi. Jadi harus ibunya sendiri, bapaknya sendiri. Kamu nggak bisa sayang. Karena tidak ada yang bisa menembus sana kecuali keluarganya. Dan kalau masalah pembayaran seperti apa itu tidak. Di Hong Kong itu tidak bisa ditebus ataupun dibayar. Saya tuh dulu pernah ada anak saya itu mencuri uang 500. 500 saja loh. Uangnya dikembalikan tapi tetap di penjara 1 bulan. Uangnya dikembalikan tapi tetap di penjara 1 bulan. Nah, kalau sampai ini uangnya banyak, saya nggak tahu berapa lama penjaranya, karena yang di Hong Kong itu bukan masalah berapa banyak uang yang dicuri sayang,
Tapi kesengajaan dia mencuri itu yang jadi masalah. Jadi apalagi tadi saya dengar voice-nya dari agent, majikannya melehoy ya. Son you lehoy ya. Berarti artinya adalah dia dijeblosin berapa bulan, berapa tahun, majikan nggak peduli. Nah, pertanyaannya adalah dia mencuri untuk apa uang tersebut? Kan jadi kita juga nggak tahu ya misalnya atau ngomong kayak gini, maksudnya orang keluarganya kan aku ceritain kan, karena aku ngambil duit, ibu gimana kok bisa? Loh kita nggak tahu, kita nggak pernah minta duit banyak loh di Indo di sini, nggak, maksudnya setiap bulan pun ya ngirim juga nggak semuanya gitu loh, nggak semuanya buat orang tuanya, enggak. Tapi pas kemarin itu pas saya nyari tahu sama teman-temannya yang di sana itu katanya, jadi si anak ini kalau seumpama libur itu dia suka ngirim duitnya ke pacarnya yang di Taiwan gitu. Cuman pokoknya setiap libur katanya kalau libur itu pasti ribut ngirim duit, mau ngirim duit, tapi ngirim ke orang tuanya, tapi ngirim ke pacarnya. Terus ada yang ngomong dia tuh ngirimin barang-barang branded, barang-barang mewah ke pacarnya kayak gitu. Terus saya ngomong kan sama orang tuanya kayak gitu loh, apa sama anak yang itu, katanya sama mantannya yang dulu. Kayak gitu, Miss. Makanya maksudnya ya emang nggak ada habis pikir gitu loh, kok bisa sampai kayak gitu, orang tuanya di sini nggak minta banyak gitu loh. Masih sampai bisa, dia sebentar lagi finish loh, Miss. Tanggal bulan 5 itu dia tuh finish. Apa ya, majikannya juga oke, soalnya pembantunya yang dulunya itu sampai lama 10 tahun sama dia tuh, terus ganti sama India yang baru tuh. Ya intinya adalah kalau intinya kalau keluarganya ingin mencari, ya kan kamu tadi sudah di-read nih sama KJRI. Kasihkan nomor KJRI itu dan suruh ibunya nulis kronologinya aja dulu. Jadi bukan atas nama kamu, jadi harus atas nama ibunya. Itu KJRI baru mencari sayang. Tadi kalau orang lain ya KJRI cuma dibaca aja. Terus apa hubungannya sama kamu? Bener gak? Wong kamu SMS Miss Yuni aja hari Minggu sekarang baru tak bales. Berarti Miss Yuni orang biasa aja nggak sempat balas SMS. Apalagi KJRI. Bener gak? Ya harus sabar. Kan itu punyanya pemerintah dan yang dilayanin bukan cuma 1-2, ada 150.000 pekerja migran yang ada di luar negeri. Jadi ya sabar. Intinya adalah kalau posisi di penjara di luar negeri itu sebenarnya aman dan tidak dibutuhkan tebusan-tebusan tersebut. Jadi jangan berpikir seperti di Indonesia harus tebus, harus bayar, itu tidak. Harus mengikuti peraturan yang ada. Tapi berapa lamanya itu yang kita tidak tahu. Iya, makanya itu pengen nyari taunya itu loh, Nggak bisa saya. pengen nyari taunya kayak dia tuh lagi di prosesnya udah sampai mana, terus kalau selama di penjara mau berapa bulan gitu. Nggak bisa saya. Karena sama-sama nanyain terus soalnya. Karena sama-sama mencuri, kita nggak tahu berapa hukumannya. Menyuri di rumah majikan, ada yang mencuri 1.000, itu cuma di penjara 3 hari. Ada yang mencuri 500 tapi 1 bulan. Kan saya tidak tahu itu. Majikannya menuntut atau karena majikan tidak menuntut atau seperti apa. Kita nggak tahu sayang. Jadi mungkin kasusnya sangat besar sekali kalau sampai dia tidak dikeluarkan di penjara. Atau kasusnya langsung dimasukin penjara tapi cepat keluar. Karena ada orang yang dituduh mencuri ataupun sudah mencuri itu tidak di penjara sampai 1 tahun. Tapi dia jadi tahanan luar. Mungkin setelah beberapa bulan dia akan dilepaskan. Kita nggak tahu. Tapi tidak bisa pulang Indonesia karena masih menjadi tahanan luar. Jadi kita nggak tahu sayang. Kalau sudah kasus seperti itu tuh lama sekali prosesnya. Mungkin beberapa hari lagi dia akan dikeluarkan, tapi dengan syarat dia tidak boleh keluar dari Hong Kong. Masih tetap di situ, tetap di Betul. Hong Kong begitu. Betul, penjara luar. Berarti ini gimana, Miss? Ada solusi nggak kira-kira? Maksudnya apa tetap harus dari pihak keluarga menghubungi pihak KJRI ya? Menghubungi KJRI pun sama aja, tetap kita nggak bisa bantu apa-apa kalau sudah terjerat kasus hukum yang ada di Hong Kong. Ya karena dia melakukan kesalahan sayang. Kecuali dia tidak mencuri, dia dituduh mencuri. Nah itu masih ada cara-cara untuk membantunya. Lah kalau dia sudah benar-benar mencuri dong.
Benar nggak? Iya, bingung. Iya sih, iya benar. Hmm. Ya itu orang tuanya yang saya bingungin tuh, kayak bingungnya mau nanya itu terus, gimana udah ada info belum, katanya udah ada info belum, kita nggak tahu ya, apa namanya, dengernya itu dari agen bilangnya juga kayak gitu kan, nggak bisa bantu, nggak bisa Nggak bisa ngapa-ngapain, saya. kita juga nggak tahu. Nggak bisa. Kayak gitu. Saya aja sebagai agent saya itu tidak bisa bantu apa-apa saat kalian sudah masuk penjara. Nggak bisa. Jadi emang benar, emang harus cuma nunggu aja ya, Miss Iya, ya? karena di Hong Kong itu sangat privat. Itu benar yang dikatakan oleh teman-teman bahwa Hong Kong itu sangat privat sekali. Saya aja tuh harusnya besuk 2 orang di penjara karena saya telat 3 hari. Saya tuh nggak bisa besuk dia lagi, sayang. Itu penjara Hong Kong seperti itu. Tapi kemungkinannya gimana, Miss? Ada kemungkinan dia dipulangin nggak ya? Ya kalau dia sudah selesai Soalnya kasusnya ya pulang, sayang. katanya banyak kalau selesai. Hah? Banyak apa? Kalau udah selesai. Banyak apa? Katanya tuh yang itu sih yang diambilnya tuh banyak, kata agent tuh. Dia tuh ngambil tuh banyak, jadi bukan cuma 1 kali, katanya kayak gitu. Ya berarti ya harus siap-siap berapa tahun dia nggak pulang, itu aja sih. Ya Allah. Seperti yang saya katakan nih, ada yang mencuri 1.000 itu ditahan cuma 3 hari. Ada yang mencuri 500 ditahannya 1 bulan. Jadi saya tuh nggak tahu hitung-hitungannya seperti apa. Jadi saya tuh nggak tahu ya hitung-hitungannya di Hong Kong sana itu seperti apa. Karena sekali lagi Miss Yuni bukan loyal di sana, jadi tidak tahu tentang ilmu-ilmu hukum yang ada di sana. Sama-sama overstay, yang satunya di penjara, yang satunya nggak di penjara. Nah makanya Miss Yuni nggak berani nih. Itu berdasarkan pengalaman saja. Ada orang yang videonya anaknya, ada dia yang di penjara, ada yang nggak jadi di penjara karena majikan mencabut tuntutan. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh orang tuanya adalah berdoa agar majikannya merubah hatinya dan mencabut tuntutannya. Itu aja sih. Selebihnya nggak bisa, kan? Hanya majikannya yang bisa mencabut tuntutannya. Iya, ya itu. Ya bingung juga, nantilah apa namanya, dikasih tahu sama orang tuanya. Kasihan nungguin terus, Miss. Kalau ini aja baru, berarti belum, ini baru 1 bulan berarti kan, dari Desember ini udah Januari. Baru sebulan. Ya udah kalau gitu. Terima kasih. Terima Infokan kasih ya, sama Miss, orang ya. tuanya, tidak ada yang bisa dilakukan, hanya menunggu dan berdoa. Oke. Ya wes. Terima kasih sayang ya. Terima kasih ya, Miss. Yo, bye-bye. Nggak apa-apa sayang. Oke, thank you. Oke, buat teman-teman, ini sangat hati-hati sekali. Kenapa saya tuh sangat cerewet sekali. Jangan sampai berurusan dengan pihak kepolisian yang ada di Hong Kong, maupun kepolisian mana saja. Artinya adalah kita di negara orang merantau, mencari rezeki, mengais rezeki, setelah cukup kita pulang ke negara kita. Jadi jangan pernah berpikiran pendek, nekat untuk melakukan sesuatu di luar nalar kita. Kita ke sana hanya mencari rezeki. Udah selesai pulang. Jangan punya angan-angan menjadi putri dengan cara mengambil uang majikan. Jadi putri kelimpang-limpung kamu. Dan akhirnya masuk di penjara. Siapa yang susah? Keluargamu yang mencarimu. Karena kamu tujuannya ke luar negeri adalah mengangkat derajat keluargamu yang ada di Indonesia. Bukan ingin menjatuhkanmu dalam lubang kesengsaraan. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, tapi bukan berarti harus mencuri. Saya sudah katakan berkali-kali, jangan pernah punya pikiran untuk mencuri. Jangan pernah dalam pikiranmu untuk mencari rezeki yang mudah dengan mengambil hak orang lain. Saya selalu mengatakan berhati-hati di dalam setiap tindakan kita. Karena korbannya bukan cuma kamu saja. Kamu di penjara selesai. Bagaimana dengan keluargamu yang ada di Indonesia? Bagaimana dengan keluargamu yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupanmu? Mereka kan kaget, sayang. Miris nggak sih tiba-tiba seorang ibu nyari anaknya dan dengar-dengar anaknya di penjara? Kalian nyadar nggak sih? Sebelum melakukan itu resikonya bukan hanya di kamu. Resikonya itu di seluruh keluargamu. Kenapa saya selalu bilang ada orang menghujat saya tahu kelemahannya dia. Saat saya ingin menyerang balik, saya selalu berpikir, kalau saya serang balik, saya bisa nggak? Pasti bisa. Tapi masalahnya yang mempunyai efek samping adalah keluarga saya juga punya efek samping, di keluarga mereka juga punya efek samping. Nah, itulah terjadi. Apa yang kita lakukan ada konsekuensinya. Saat kita mau mencuri, kita sudah tahu.
Kita di penjara. Enak kita di penjara, selesai. Bagaimana dengan keluarga yang ada di Indonesia? Bagaimana dengan bapak ibumu yang saat ini menunggu kiriman uang dari kamu? Bukan kiriman uang yang mereka dapatkan, tapi kabar burung yang mengatakan bahwa kamu ada di penjara. Sedih tahu nggak, Mbak? Udahlah, akhiri jangan seperti ini. Pulang ke Indonesia. Kalau kamu sudah tidak kuat lagi ada di luar negeri. Itu aja pesan dari saya. Setiap saat, setiap waktu, saya tidak pernah capek untuk menggembor-gemborkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.